Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailia Anggraini, NIM 210317053 akan menyampaikan hasil review kajian teks kependidikan Inggris yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Rafiq Pelu dengan judul E-Learning selama pandemi COVID-19 di Kerajaan Arab Saudi, sebuah studi empiris, dengan penulis yaitu Muhammad Ziaul Haq, edisi tahun 2020. Program pendidikan sedang mengalami perubahan yang signifikan dengan perluasan teknologi inovatif dan perluasan internet yang cepat. Pendidikan yang didukung dengan teknologi yang luas sekarang dikenal dengan sebuah sebutan yaitu e-learning. Pengenalan berbagai gadget elektronik seperti ponsel pintar, tablet, dan komputer telah memfasilitasi untuk memberikan pendidikan di luar ruang kelas. Ketersediaan internet dan alat-alat seperti Google Dokumen, Google Hangout, dan lain-lain telah membuat pendidikan menjadi lebih kolaboratif, interaktif, dan efisien. Meski demikian, meski ada banyak keuntungan dari learning management system, berbagai program e-learning binaan mereka, terutama di negara-negara berkembang, sepenuhnya dan sebagian tidak berhasil. Di sisi lain, e-learning membantu siswa dengan kesempatan belajar dengan baik. Hal ini yang menjadikan penulis akan mengangkat atau membahas e-learning sebagai sebuah penelitian dengan tujuan memulai dengan gagasan e-learning dan berbicara tentang kebutuhan dan jangkauannya dalam pendidikan. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu menurut Dr. Amjad sebagai staf pengajar di University of Jordan menyatakan bahwa ini telah mengubah cara mengajar. Ini memungkinkan saya untuk menjangkau siswa saya secara lebih efisien dan efektif melalui grup obrolan, rapat video, pemungutan suara, dan juga berbagai dokumen, terutama selama pandemi ini. Siswa saya juga merasa lebih mudah untuk berkomunikasi di LARC. LARC itu seperti sebuah fasilitas yang menawarkan video conference untuk bekerja atau belajar di rumah. Saya akan tetap menggunakan LARC bahkan setelah COVID-19. Saya percaya pembelajaran offline tradisional dan e-learning dapat berjalan seiring. Itu menurut dari Dr. Amjad. Sedangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana menggunakan e-learning dapat menunjang pembelajaran terutama di masa pandemi. Dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Subjeknya berupa guru manajemen dan teknologi informasi Departemen Jubail Industrial College atau JIC Arab Saudi. Survei dan pemanfaatan paket statistik sosial sains atau SPSS menjadi alat ukur penelitian dalam jurnal ini. Teknik pengumpulan datanya dalam penelitian ini menggunakan teknik survei berupa angket atau kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dengan pilihan sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Analisis kuantitatif deskriptif menjadi teknik analisis data dalam penelitian jurnal ini. Dengan hasil 86% memiliki persepsi positif tentang e-learning. Banyak guru yang mengamati bahwa e-learning menghemat waktu dan energi dalam mengedit dan memodernisasikan materi pendidikan. Kemudian terdapat 14% mempertimbangkan penerapan e-learning sebagai tanggung jawab tambahan. Jadi, sebagai besar guru menyambut baik ide teknologi dan teknik baru dalam pendidikan.
dengan diskusi yaitu kemajuan modern dalam teknologi telah mengubah prosedur pendidikan. Pendidikan konvensional yang berfokus pada guru bergeser ke pendidikan yang berfokus pada siswa, yang memfasilitasi peserta didik untuk mengelola kependidikannya sendiri. Ini dibantu oleh kepemilikan serta penggunaan pengetahuan yang tersebar dan dirasakan dengan sarana teknologi yang dikenal sebagai e-learning. Kesimpulannya yaitu, jurnal ini menyatakan tanggung jawab penting para guru dalam lingkungan e-learning di Kerajaan Arab Saudi. Tinjauan literatur kontemporer serta hasil survei secara jelas menentukan bahwa sangat penting untuk memasukkan e-learning dalam sistem pendidikan. Hasil dari penelitian ini menawarkan manajemen pandangan yang tepat dan dari guru terhadap e-learning. Secara umum, para guru sangat positif tentang e-learning. Selain itu, penelitian ini dapat mendukung pengajaran dalam menciptakan materi berkualitas yang dapat meningkatkan kualitas e-learning. Sedangkan komentar dari reviewer atau saya sendiri yaitu dari sisi kelebihannya, sistematika dalam penulisan jurnal ini sudah runtut. Dengan sistematika yang runtut, pembaca dapat memahaminya dengan baik. Penulisan jurnal ini juga sudah menggunakan bahasa yang baku. Tetapi dalam jurnal ini kita bisa mengetahui e-learning dan kita juga dapat mengetahui dalam jurnal ini e-learning secara lebih lanjut dan dapat meninjau sisi baik dari kegunaan e-learning dari sudut pandang guru atau pendidik saat pembelajaran, terutama pada saat pembelajaran online seperti sekarang ini. Namun, dari sisi kelebihannya saya juga akan membahas tentang sisi kekurangannya. Kita sudah melihat sisi baik e-learning dari sudut pandang guru atau pendidik dengan judul e-learning di masa pandemi COVID-19 di Kerajaan Arab Saudi. Tentunya bisa lebih baik jika sisi baik e-learning bisa dilihat dari sudut pandang seorang siswa. Dengan begitu, untuk sekolah lain dapat terinspirasi dan terbantu adanya hal-hal baik tersebut dengan adanya penelitian jurnal ini dengan membahas tentang e-learning. Sekian, terima kasih untuk hasil review saya tersebut. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.